Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas akhir kuliah farmakologi 3 yang berjudul obat antidepresan. Antidepresi atau antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Selain depresi, antidepresan juga digunakan untuk mengobati gangguan cemas, fobia, dan bulimia. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan. Depresi dapat dialami oleh siapa saja, baik perempuan maupun pria, di usia muda maupun lansia. Depresi yang dialami seseorang dikategorikan ringan atau berat dilihat dari gejala yang dialami. Depresi pun tergolong gangguan kesehatan yang memiliki sifat kekambuhan dan berulang. Selanjutnya yaitu etiologi antidepresi. Etiologi antidepresi atau penyebab antidepresi dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter eksitatori monoamin, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Selanjutnya yaitu golongan obat antidepresi. Golongan obat antidepresi dibagi menjadi 5 golongan. Berikut penjelasan dari 5 golongan tersebut. Pertama, antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik atau TCAS merupakan obat antidepresan yang tergolong sudah lama. Mekanisme kerja antidepresan trisiklik yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Efek samping antidepresan trisiklik yaitu kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, serta peningkatan bobot badan. Adapun interaksi obat antidepresan trisiklik yaitu pertama, jika dosepin digunakan bersama dengan arbutamin, betanidin, kannabis, karbamazepin, simetidin, dan lain-lain dapat menyebabkan peningkatan resiko efek samping tertentu. Yang kedua, jika amitriptilin digunakan bersama dengan obat MAOI seperti isokarbosazid, penelzin, tranilsipromin, selegilin dapat menyebabkan sindrom serotonin yang berpotensi letal. Kemudian contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu pertama, dosepin HCl, salagon krim 5%. Yang kedua, amitriptilin, tablet 25 mg. Yang kedua, antidepresan SSRIs. SSRIs merupakan selective serotonin reuptake inhibitor yang digunakan untuk mengobati depresi sedang sampai berat. Mekanisme kerja antidepresan SSRIs yaitu memblokir serotonin agar tidak diserap kembali oleh sel saraf, di mana saraf biasanya mendaur ulang neurotransmitter ini. Efek samping SSRI yaitu gangguan saluran cerna yang dipengaruhi jumlah dosis, anoreksia, reaksi hipersensitivitas, mulut kering, mengantuk. Sedangkan interaksi obat antidepresan SSRI yaitu pertama, fluoxetine dan obat lain dapat menyebabkan efektivitas obat menurun dan dapat meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Yang kedua, jika sertralin dikombinasikan bersama antibiotik, linezolid, fentanyl, tramadol, lithium, dan antidepresan trisiklik, maka akan meningkatkan resiko kelebihan zat kimia serotonin. Kemudian contoh sediaan yang ada di pasaran, fluoxetine contohnya Depreza tablet 20 mg dan nosetin 20 mg. Yang kedua, sertralin contohnya Antipres tablet 50 mg dan Nudep tablet 50 mg. Yang ketiga, antidepresan SNRIs. SNRIs yaitu serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan TCA sehingga kemungkinan efek samping yang terjadi lebih kecil. Mekanisme kerja dari antidepresan SNRI yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Efek samping antidepresan SNRI yaitu insomnia, hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala,
nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, sakit kepala, mulut kering. Sedangkan interaksi obat SNRI yaitu dapat meningkatkan resiko keracunan obat jika dikonsumsi dengan obat MDMA, obat antidepresan golongan SSRIs. Kemudian dapat meningkatkan kemungkinan efek samping yang fatal jika digunakan bersama obat antidepresan golongan MAOI. Yang ketiga, menurunkan efektivitas dulosetin jika digunakan bersama dengan obat simetidin, fluposamin, dan antibiotik golongan quinolon seperti ciprofloxacin. Yang keempat, meningkatkan efek samping seperti pendarahan dan memar jika digunakan bersama obat antikoagulan dan antiplatelet serta obat antiinflamasi. Kemudian contoh sediaan yang beredar di pasaran. Pertama, venlafaxine yaitu Effexor XR tablet 37,5 mg, 75 mg, dan 150 mg. Yang kedua, dulosetin yaitu Cymbalta tablet 30 mg dan 60 mg. Yang keempat, antidepresan MAOI. MAOI merupakan monoamin oksidase inhibitor yang diberikan jika obat antidepresan lain tidak membantu. Karena obat golongan MAOI banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lain, sering menimbulkan efek samping, serta menimbulkan efek ketergantungan. Mekanisme kerja MAOI yaitu menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Kemudian efek samping MAOI yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Selanjutnya, interaksi obat antidepresan MAOI. Pertama, selegilin dapat menyebabkan pergerakan otot tidak wajar atau dyskinesia, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, serta gangguan jiwa. Yang kedua, penelzin. Penelzin digunakan bersama dengan amitriptilin, amosapin, amfetamin, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi kinerja penelzin. Selanjutnya, contoh sediaan yang beredar di pasaran. Pertama, selegilin tablet 5 mg, transdermal peds 6 mg. Yang kedua, penelzin tablet 15 mg. Yang kelima, antidepresan atipikal. Antidepresan ini merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan obat jenis lain. Mekanisme kerjanya bekerja menyerupai analog serotonin. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, efek antikolinergik. Adapun interaksi obatnya, pertama, bupropion meningkatkan resiko terjadinya efek samping yang fatal jika digunakan dengan obat MAOI. Kemudian, yang kedua, mirtazapin. Penggunaan bersama simetidin, diazepam, ketokonazol, tramadol, triptopan, dan lain-lain dapat memperburuk efek sampingnya. Kemudian, contoh sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, bupropion, tablet oral hidrokloridi 75 mg dan 100 mg. Yang kedua, mirtazapin, tablet oral 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, 45 mg. Sekian penjelasan dari video saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.